Udah ngalir, udah sip ini pompa olinya. Sip. Udah sip. Mana disit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Ini ketemu lagi bersama Mekanik Roda Channel. Ya, kali ini kita lagi melakukan penggarapan di motor Revo Fit apa ya? Revo Absolute sama aja ini, Mas Bro. Ini motor kendalanya ini pompa olinya nggak naik. Ini pompa oli ini, Mas Bro. Ganti piston tapi kalau pompa olinya nggak naik bisa berapa gancet. Mas, judulnya nih dari sini nggak ngalir oli. Ini dari sini nih nggak kelihatan. Dari lubang sini lah, Mas Bro nih. Ini sini ada lubang. Ini kalau nggak ngalir bisa gancet. Ini kendalanya di sini, Mas Bro. Sebenarnya ini masih bagus, cuman ininya nggak ikut muter kayaknya, Mas Bro. Biasanya penyakitnya kayak gitu. Aduh, ketrok dulu. Oke, ini kemarin motor habis ganti piston, tapi ini terus dihidupin, dicek lagi, ternyata olinya nggak ngalir ke depan, Mas Bro. Kalau nggak ngalir kan resikonya banyak banget, ada noken as, ada pelatuk, pokoknya bagian sini kalau nggak kealiran oli bagian depan sini nggak kealiran oli bahaya, Mas Bro. Resikonya sangat fatal banget. Oke, kita lepas dulu ini, Mas Bro. Nih cembung kayak gini, biasanya ini yang rusak, ininya nggak rusak tapi nggak nyentuh itu putaran itunya, Mas Bro. Nggak ngikut muter. Nah, ini dia di pompa olinya kelihatan, Mas Bro. Nah, sini nggak ikut muter, Mas Bro. Nah, karena kadang-kadang ini terlalu dalam ini. Nah, kayak gini. Ini kemarin nggak muter sama sekali kok. Oke, kirain ininya yang ikut muter, Mas Bro nih. Biasanya ini yang nggak nyentuh, tapi ini ikut muter loh. Berarti ini kerusakan bisa di pompa olinya. Pokoknya intinya ini, Mas Bro, ini ininya nggak ngalir dari sini. Ntar kita cek dulu ntar kita cek lagi. Kita lakukan pemasangan yang lain dulu. Oke, ntar kita lanjut, Mas Bro. Oke, Mas Bro, ini akhirnya kita ganti ini yang baru, Mas Bro. Ganti gigi pompa oli yang baru. Ini buat sekedar pemberitahuan aja ya, Mas Bro. Kalau Mas Bro punya saringan filter tapi ini udah bolong, ini harus cepat-cepat diganti walaupun harganya murah, paling 5.000. Tapi kalau ini kan oli ngalirnya dari sini. Nah, dari sini ada lubang, terus nyedot ke sini ke pompa oli. Nah, di pompa oli ntar dari sini ini langsung masuk ke sini, terus ke lubang ini yang kecil banget, Mas Bro. Tuh, di situ ada lubang kecil banget ini, sejarum. Nah, kalau nyumbel kan payah jadinya, ininya nggak jalan. Makanya kalau ininya saringan olinya rusak harus diganti, Mas Bro. Kadang-kadang ada malah montir yang ininya dibuang sekalian. Wah, bahaya banget. Ini bisa lem atau bekas packing ini masuk ke sini, terus bikin mampet, terus ini jebol semua ini. Ntar sini pelatuk noken as jebol semua. Itu kayak gitu, Mas Bro. Untuk perputaran oli sendiri gini, Mas Bro. Dari sini, dari filter ini kita pasang dulu, nyedot, nyaring ke sini, terus nyaring ke sini, masuk ke pompa oli. Dari pompa oli terus ini dari sini nyedot, terus ditransfer ke sini, terus masuk ke sini. Nah, di sini dibagi dua, Mas Bro. Di sini dibagi dua buat ke sini nih. Nah, ini lubang ini nih, terus masuk ke daerah sini. Makanya ini kalau itu lubangnya harus disemprot nyampe ini benar-benar bolong. Nah, habis ini terus masuk ke sini, Mas Bro. Masuk ke keras. Ini lubang sini jangan sampai jangan sampai mampet. Nah, di sini terus ada lubang lagi buat ini. Ini soalnya buat lumasin kampas ganda sama lumasin stang seher di dalamnya ini, Mas Bro. Ini harus bolong-plong soalnya ini ngalirnya dari sini terus masuk ke bak kopling ini.
bak kopling ini kalau ditutup kan rapet. Nah terus masuknya ke sini, terus jalurnya masuk ke sini, terus buat ngelumasin kapas ganda biar nggak gosong ini, biar nggak cepet aus, biar nggak cepet gerang ininya. Terus masuk jalur bablas nyampe stang seher mentok dah. Itu buat ngelumasin lahar bambu yang ada di stang seher. Kalau ininya mampet biasanya lahar stang sehernya pasti cepet kena, makanya harus semprot. Ini kalau Mas Bro biasanya kalau itu malah dipukul-pukul pakai kayu. Sini harus benar-benar bolong ini. Ini bolong, sini bolong. Ini filter oli jangan sampai dibuang, bahaya banget. Sering dapetin saya kayak gitu nih. Ini lubang ini juga harus bolong ini. Tuh. Tuh, aduh jembur tuh. Tuh gitu Mas Bro. Nah, setelah masuk dari sini kalau motor Revo Absolute Blada terus Revo Fit ini masuknya ke sini. Terus dari sini naik ke bawah sini Mas Bro. Terus ke sini. Nah, ntar nyemburnya di sini. Nih di lubang ini. Karena dia naik ke sini enggak. Kalau motor Supra yang lain kan motor Grand ini nyemburnya di sini, ini naik ke sini terus ke sini. Nah, ini lubang ini. Nah, dari lubang ini ntar masuknya ke tutupnya. Mana ya tutupnya ya? Masuknya ke tutup sini Mas Bro. Nah, ini yang lubang tadi yang atas ini masuknya ke sini. Nah, dari sini ada lubang kecil ini. Ini lubang kecil banget sejarum, terus buat nyemburin klep yang atas ini nih. Udah kayak gitu prosesnya kayak gitu. Jadi lubang-lubangnya harus ini juga harus apa namanya? Sini juga harus bolong Mas Bro. Kalau nggak bolong percuma, orang udah ngalir semua terus ini nggak bolong mampet ya. Ini nih. Ini lubang kecil banget ini. Nah. Kalau nggak punya kompresor ya pakai bensin, dikucurin kayak gini, kucur ntar harus sini harus ngalir sebelah sini. Nih ada lubang kecil kan, soalnya ini ntar buat nyemprotin klep atas tuh. Oke kita pasang Mas Bro. Aduh pasang yang baru. Kita pasang yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo rewel. Wis spray jane kuwi lho. Itu penjelasannya Mas Bro, semoga bisa dipahami. Pokoknya lubang-lubang ini filter oli ini jangan sampai dibuang, apalagi sobek dibiarin. Soalnya kalau kena lem kemasukan terus ini jadi mampet, hasilnya akan kalau akibatnya terjadinya ratusan ribu, bahkan bisa nyampe 500 ribu kalau beli yang ori-ori Mas Bro. Alah pokoknya 500 ribu juga lebih. Makanya jangan disepelein ini filter oli, soalnya buat nyaring. Mending oli kotor ada saringannya, mending nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma emang rada ribet ya Mas Bro kalau bisanya paling, tapi jarang kotor sini. Kalau kita bongkar kopling minta sama montir ini dibersihin sekalian saringan olinya. Ini kan dari busnya paling 5.000 perak harganya, tapi bisa berakibat fatal. Oke kita kencengin pakai kunci 8. Rane ambrol. Tahu nyopot. Kami. Bismillahirrahmanirrahim, kita pasang Mas Bro, moga-moga langsung jadi nih, diganti yang baru. Soalnya yang itu nggak nyembur, yang lama Mas Bro udah rusak, udah diakal-akalin tetap aja nggak bisa. Ini kita ganti baru. Oke udah kencang, tinggal pasang. Karena diganti pompa oli tadi dites nggak jalan-jalan, ini padahal ininya juga masih bagus, ini gigi pompa olinya Mas Bro, tetapi nggak jalan-jalan. Ini setiknya juga udah jalan, dites tadi sebenarnya, tapi nggak di videoin. Ini nggak jalan, takut malu, malu beneran ini malah nggak jalan Mas Bro. Tapi ini bukan pompa olinya juga nggak bermasalah, tapi ini motor belum jalan intinya. Ini saya tadi buka ini takutnya ragu ininya mbok rusak gundul apa gimana, apa dol sininya, ternyata enggak. Oke kita pasang lagi aja, kita lakukan pemasangan lagi. Tadi udah dicek ini gigi pompa olinya, ternyata nggak apa-apa, aman. Kita pasang lagi aja Mas Bro. Tuh memang harus teliti.
Ini tadi pergantian apa pompa olinya udah diganti baru ya Mas Bro ya. Tapi tahu yang ori apa yang bukan nggak tahu. Tapi ini nyatanya nggak hidup sama sekali nih dari lubang sini, lubang oli yang kecil ini harusnya kan nyala, tapi ini bukan nyala, ngeluarin oli tapi ini nggak ngeluarin oli. Ini kita lagi ngoplos ini, punya orsilnya motor yang lain ini, punya motor sendiri, dioplos ini punya bengkel buat sono sini. Ini mau dilepas dulu, mau dipinjam buat yang ini nih. Untung punya motor Revo, sama-sama Revo. Soalnya udah dibeliin baru nggak jadi. Penasaran nih, saluran olinya juga udah bener semua. Kenapa nggak jadi kan puyeng. Lubang-lubang pompa oli udah lancar semua, udah dibersihin semua, udah disemprot semua pakai kompresor, pakai bensin. Tetap saja nggak ngalir judulnya. Kita lihat Mas Bro perkembangannya apanya ntar. Ini kita curiga ke pompa olinya yang jelek apa ya, baru tapi mungkin kurang recommended. Kita pakein yang orinya, coba. Ini ori nyopot motor punya bengkel sendiri ini, buat piranti bolak-balik beli onder deal. Ini motornya dicopot dulu pompa olinya buat digantiin di motor ini. Oke, ini kita mau ganti pakai yang orinya ini. Pakai pompa oli yang ori ini, padahal ini baru ini Mas Bro, tapi ini nggak jadi. Tahu yang asli apa yang abal-abal nggak tahu ini sih ya belinya. Kita pakein yang aslinya motornya, copotan tadi. Oke, kita lepas dulu. Tadi burang itu gambarnya karena kena oli kameranya Bro. Udah jelas kan? Wah, bening. Ini ngapus temenin. Ya, pasungan ora diputer kon. Apane? Iyalah, cok lalen ya. Ora AC kae lho, motor putih karo gitu orang muter ya. Iya. Oke Mas Bro, ini udah dipasang lagi pakai pompa oli yang orinya itu, bawaan motor satu lagi. Terus ntar kita tuangin oli dulu. Ini Mas Bro nih, yang lanjutan yang tadi nih ada lubang di sini Mas Bro. Ini ada lubang di sini nih. Ini Mas Bro. Ini yang tadi saluran dari bak pompa olinya ini Mas Bro. Ini salurannya ke sini nih. Ini buat nyemburin oli juga ini Mas Bro. Ini lubangnya kecil banget, ini harus bersih juga, jangan sampai kotor Mas Bro. Ini fokusin. Udah Mas Bro, lubangnya kecil banget kan. Itu buat nyemburin ke stang servis sini Mas Bro. Buat ngelumasin pistonnya biar nggak gancet. Itu lubang tersembunyi tapi sangat fatal sekali kalau itu nggak ngalir Mas Bro. Ini blok bisa kering ininya, terus jadi gancet. Ini blok pistonnya bisa kering nih Mas Bro. Makanya harus kalau lagi benerin kayak gini, peredaran oli apa pompa oli ini harus bener-bener dicek-cek semua. Apalagi kalau turun mesin harus semprot-semprot sampai sini Mas Bro, sampai lubang yang sekecil-kecilnya itu. Malah jros. Udah enggak apa-apa buat sementara lah. Ya wis. Nung Leo pasti packing sih. Oke, kita cek coba apa ya. Bentar. Keblak Bandung kayak malu-malu. Antar apa? Ini Mas Bro, setelah dilakukan pergantian pompa oli yang pakai itu nih, ini diputar kayak gini nih, dari lubang yang kecil pun udah nyembur tuh, nyembur semua. Walaupun pelan nih sebenarnya ini harusnya nyembur. Tuh Mas Bro, ini nyembur tuh, dari lubang kecil juga nyembur itu tuh. Ini kalau nggak nyembur tuh piston bisa gancet lagi nih. Kemarin makanya ada motor Belanda gancet karena ininya nggak nyembur. Lubang yang kecil di sini nggak nyembur. Tuh, diputar kayak gini aja nih, sini udah ngalir. Lihat Mas Bro. Tuh. Nih bisa nih Mas Bro. Tuh kan, pakai tangan aja ini di pompa olinya tak putar udah jadi.
Berarti intinya ya kalau beli apa namanya onderdil harus benar-benar yang ori mas bro, jangan yang abal-abal lah. Ini barang-barang di dalam jadinya itu apa namanya kadang-kadang menipu. Tuh udah ngalir semua mas bro, dari lubang yang kecil ngalir, dari sini juga harus ngalir itu. Kalau dari sini nggak ngalir, piston nggak terlumasi pasti gancet itu mas bro. Oke sekian, tinggal lakukan pemasangan mas bro, tinggal beli yang ori. Tadi mungkin bukan beli yang ori itu, kita pakai yang biasa. Oke kita ganti yang asli aja ini. Pokoknya intinya di pompa olinya yang jelek mas bro, walaupun udah ganti baru ini ya, ini bekasannya, terus diganti yang baru belum tentu bagus. Kalau beli makanya yang ori, biar nggak perlu diangkor terlalu lama aja. Kayak gini udah nyembur-nyembur tuh, udah netes dari sini, netes dari dalam sini, netes. Oke tinggal lakukan pemasangan. Terima kasih. Oke tinggal lakukan pemasangan ini mas bro. Terima kasih yang telah menyaksikan tayangan ini, semoga bermanfaat. Ini cara ngecek atau cara masang di pompa oli di motor Revo atau di motor Supra, sama aja Honda Grand sama mas bro. Ini harus benar-benar detail. Beli komponen pun seharusnya itu pakai yang ori. Kalau nggak ori tapi bagus ya nggak apa-apa, tapi ini kalau dipakai yang biasa nggak mau ini mas bro. Oke terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke ini oli udah ngalir. Udah sip, jadilah olinya udah ngalir dari pompa oli.